Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, pengertian dari sujud tersendiri dalam Islam yaitu suatu rukun dalam ibadah sholat harian umat Islam. Ini melibatkan menundukkan kepada kepala dan tubuh ke lantai sebagai tanda penghormatan dan kerendahan diri di hadapan Allah. Sujud merupakan bentuk ibadah yang penuh makna, menandakan ketundukan dan kepatuhan total kepada Sang Pencipta. Itu adalah pengertian dari sujud. Nah, macam-macam sujud sendiri yaitu terperinci menjadi 4. Yang pertama, sujud dalam rukun sholat. Sujud yang dilakukan ketika sholat fardu dan sunnah dan merupakan salah satu rukun yang harus dilakukan. Yang kedua adalah sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Tapi yang kita bahas cuma sujud ketika sujud itu, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, sujud syukur, pengertian sujud syukur yaitu adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan ketika seorang mendapatkan karunia atau nikmat khusus dari Allah, yaitu dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Kapan harus melakukan sujud syukur? Nah, dilakukan ketika seorang mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat atau merasa sangat bersyukur atas keberhasilan yang diberikan oleh Allah. Untuk selanjutnya adalah bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur dalam Islam melibatkan doa dan zikir sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat atau karunia yang diterima. Bacaan bisa berupa tasbih, tahmid, tahlil, ataupun sebagainya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat oleh seseorang muslim ketika melakukan kesalahan atau lupa dalam gerakan sholat ataupun rukun sholat, untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Nah, kapan sujud sahwi dilakukan? Dilakukan setelah seorang muslim melakukan kesalahan atau lupa dalam gerakan sholat. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian atau kekurangan dalam menjalankan rukun atau sunnah sholat. Selanjutnya yaitu penyebab sujud sahwi: meninggalkan salah satu sunnah abad atau ragu dalam hal itu, lupa atau ragu dalam melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat apabila disengaja, ragu-ragu dalam melakukan suatu rukun fi'li. Nah, teknis dan tata caranya sudah disebutkan pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ia mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, kapan dilakukan sujud tilawah? Ya, ketika orang tersebut mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Tujuannya dilakukan bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah setelah mendengar atau membaca ayat sajadah, ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud. Untuk selanjutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah ada syarat-syaratnya. Suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, dan telah benar-benar sempurna membaca ayat sajadah tersebut. Sujud tilawah rukun-rukunnya niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, memberi salam dalam posisi duduk dan tertib. Sujud tilawah, tata cara sujud tilawah yaitu sudah disebutkan di situ, sudah bisa dibaca sendiri. Untuk selanjutnya ada tata cara sujud tilawah, masih sama. Lah, di sini tata cara sujud tilawah dalam sholat. Nah, di situ sudah dijelaskan. Nah, sujud tilawah, bacaan sujud tilawah yaitu sajadah wa jihadil ladzi khalaqahu wa sawahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihollihi wa quwwatihi. Itu adalah bacaan sujud tilawah. Lah, ayat sajadah yang di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya ada 15. Mulai dari Quran surat Al-A'raf ayat 206 sampai surat Al-Alaq ayat 19. Nah, di sini juga disebutkan hikmah-hikmah pelaksanaan sujud syukur, yaitu rasa terima kasih kepada Allah. Itu adalah hikmahnya. Salah satu hikmah pelaksanaan sujud sahwi, menyadarkan kesalahan. Itu adalah hikmah mempelajari sujud sahwi. Hikmah untuk mempelajari sujud tilawah, penghormatan terhadap Al-Quran.
Itu adalah hikmahnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.